Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eee, saya mewakili dari kelompok saya, memperkenalkan diri, nama saya Viko Firdananiman dengan NIM 2004328, rekan saya Andika Zaki Naufal dengan NIM 2005572, Gracia Anastasia dengan NIM 2004042, Wina Sangap dengan NIM 2004502, dan Yemima Mayorita dengan NIM 200603033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pembuatan desain suara strings family ambience. Nah, untuk pembuatan strings family ambience ini, sebelumnya kami sudah melakukan perekaman audio, sampel audio dari beberapa instrumen string. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan rekaman itu melalui software Cubase. Nah, tetapi karena agar memudahkan anggota-anggota dari kelompok kami untuk ikut serta dalam membantu editing soundnya, maka diputuskanlah untuk hasil sampel audio ini dalam bentuk eh, software Audacity ini. Nah, untuk software Audacity ini bisa dilihat bahwa ada total sekitar 25 sampel suara. Nah, 25 sampel suara ini diambil dari beberapa jenis instrumen. Yang pertama itu ada dari bass elektrik, yang kedua adalah dari kontrabas elektrik, yang ketiga dari gitar dengan 12 senar, yang keempat dari cello, dan yang kelima dari violin. Nah, beberapa dari instrumen ini direkam dengan teknik yang ada yang berbeda, ada pun juga yang sama. Dan contohnya dari slide ini adalah slide dari kontrabas elektrik. Nah, di saat kontrabas elektrik di slide ini, kami menggunakan efek, yaitu dari efek yang namanya adalah pause stretch. Nah, pause stretch ini kami menggunakan efeknya karena ingin menghasilkan suatu suara yang di stretch atau dilebarkan, lalu dengan ada unsur-unsur suara-suara horornya gitu. Seperti yang biasanya kita tahu bahwa kalau suara gitar atau suara bass di stretch itu atau di slide, suaranya pasti kan seperti yang suara meluncur seperti itu ya. Tapi jika kita menggunakan efek pause stretch ini, maka suaranya akan seperti ini. Mungkin seperti itu contoh suaranya. Nah, sebelumnya mohon maaf bila hasil rekaman audio ini berupa hanya mono saja. Tetapi untuk hasil produknya sudah kami edit juga, maka hasil produk yang dihasilkan itu suaranya adalah dengan tipe stereo ya, bukan mono lagi. Nah, tadi seperti yang kita dengarkan bahwa si suara bass slide ini, ya kita menggunakan efek eh, pulse tadi, maka seperti suara yang bergemuruh itu, seperti itu ya. Contohnya lagi dari bass A tremolo, kita akan dengarkan. Contoh suaranya seperti itu. Nah, hampir keseluruhan dari contoh sampel audio ini, kelompok kami menggunakan beberapa efek, yaitu contohnya adalah dari eh, change speed, yang kedua ada change tempo, dan kompresor, ada echo, ada fade in, fade out, lalu ada noise reduction, ada pause stretch, ada reverb, sedikit reverb, ada sliding stretch, dan juga ada limiter. Nah, mengapa kami menggunakan kompresor dan limiter? Karena sebelumnya dari hasil audio raw filenya, contohnya saja dari bass dengan file bass dari Tremolo ini, di bagian audio sini itu eh, ada frekuensi yang overload gitu. Jadi eh, kami memutuskan untuk mengkompresi audionya agar hasil dari audionya itu tidak overload dan tidak berlebihan. Nah, sudah dari proses editing ini, kemudian kami mengekspornya ke dalam bentuk file WAV untuk audio satu audio, lalu kami pindahkan ke dalam eh, kontak instrumen gitu. Nah, ini adalah bentuknya. Nah, contohnya ini ada bentuk yang sudah selesainya, tapi dari proses awal kami membuatnya itu kami menekan
bagian file ini, terus kami memilih new instrument. Nah, setelah memilih new instrument ini kami bisa mengubah nama di sini. Kami memilih nama itu adalah Syahbian. Nah, Syahbian itu apa sih? Nah, Syahbian itu adalah Syah itu adalah sebuah singkatan dari sounds horrible and horror. Bian itu adalah pemanggalan kata dari ambient. Ambient itu adalah sesuatu yang mengelilingi. Jadi VST yang kami buat itu adalah VST FX. VST FX ini tentang suara-suara dari pengolahan string family ambience menjadi suatu ambience yang berbeda dari ambience yang sudah ada gitu. Langkah-langkah pembuatannya itu adalah kami menekan tombol ini, tombol setting, lalu kami memilih bagian mapping editor. Nah, di bagian mapping editor ini kami lalu memasukkan file-file WAV yang sudah diekspor dari Audacity ke dalam beberapa tools piano ini. Contohnya saja kita buka saja file yang tadi, yang Syahbian, yang ini. Nah, ini adalah contoh file audio yang sudah diimpor dari file WAV. Di sini ada beberapa sampel audio ya. Jika kita lihat, jika kita menyimpan file ini, maka akan terdeteksi bahwa ada total 20 sampel audio. Nah, tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa di Audacity ini ada sekitar 25 sampel audio gitu. Nah, mengapa saat dipindahkan ke kontak ini hanya sekitar 20 sampel audio saja? Nah, ini terjadi karena pada kelompok kami itu memutuskan untuk menggabungkan beberapa suara yang sekiranya sama menjadi sebuah suara yang baru gitu. Nah, eh, ini juga membuat pengurangan jumlah track audio yang diimpor dari Audacity ke dalam kontak instrumen ini. Nah, di sini kami sudah mengimpor beberapa instrumen. Nah, kita bisa lihat saja dalam satu tools itu ada beberapa layer ya. Ini saya ambil dari C1 hingga C2 sebenarnya, tapi di sini ada tambahan untuk instrumen yang lainnya. Nah, ini untuk C1 dan sampai C2 ini tentang bass tremolo ya. Nah, bass tremolo dan ini untuk tentang tremolo bass juga, tetapi dengan tambahan dari cello dan juga gitar pick slide. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam satu tooth saja ini sudah memiliki beberapa layer. Kita perkecil lagi ininya tampilannya. Nah, beberapa layer ini bisa kita lihat ini ada satu layer, terus layer keduanya adalah yang ini, layer ketiganya ini, dan layer keempatnya adalah ini. Maaf, ada di sebelah sini. Nah, ini sebenarnya ada layer keempat lagi, tapi di bagian belakang ini tertindih dengan layers ini, jadi tidak bisa ditekan, jadi harus eh, mengecilkan dari bagian ini dulu gitu. Nah, itu terlihat yang bagian kecil sini. Nah, itu ada layer yang 4. Lalu ini juga adalah beberapa layer, tapi ini hanya terdiri dari 3 layer saja. Oh maaf, 4 dengan satu layer yang di bawah ini. Tiap layer ini mengidentifikasikan dari tingkat velocity dari si instrumennya. Contohnya saya akan membunyikan nada F ini. Kita akan di sini. Itu terdengar seperti ada kesan yang suara rendah yang menggulung gitu, mendekati. Lalu jika kita dengan velocity yang lebih rendah lagi, itu katanya kita akan lihat dari yang sebelah sini. Ganti lagi. Beda ya. Lalu kita akan coba lagi sebelah sini. Lalu kita akan coba dengan velocity yang lebih rendah lagi.
Jadi macam-macam gitu ya. Satu notes itu atau satu touch piano itu bisa menghasilkan beberapa jenis suara tergantung dari velocity-nya. Nah, kita lanjut pembahasannya. Nah, lalu kami juga untuk setiap eh, audio yang sudah kami input ke dalam kontak instrumen ini, kami juga edit ke dalam wave editor. Nah, editor ini eh, membuat kami itu eh, melooping sampel-sampel suara yang kami inginkan. Contohnya adalah seperti ini. Kami input ini. Contohnya adalah itu. Nanti untuk looping ini ada beberapa jenis ya. Ada looping until end bolak-balik istilahnya. Terus until release bolak-balik, dan one shot. Oke. Nah, sebelumnya saat kita melihat tampilan utama ini, kita melihat bahwa di sini ada ilustrasi tentang Savian. Di sini ada gambar tangan, lalu ini ada uh, cut off dan juga resonance. Nah, bagaimana sih caranya membuat tampilan ada backgroundnya, terus lalu ada knop ini? Caranya adalah kami menggunakan script editor. Pada bagian script editor ini kami masukkan beberapa coding. Nah, ini adalah codingnya. Nah, untuk coding ini selalu diawali dengan perintah on init dan diakhiri dengan perintah end on. Nah, di sini ada codingnya itu tentang coding yang pertama itu tentang bagaimana kita mengimpor background yang kita inginkan untuk masuk dalam kotak instrumen. Nah, sebelum kita masuk ke script editor ini, kita masuk ke bagian instrument option. Bagian instrument option ini kita memilih di bagian create. Ini adalah resource container atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah sumber datanya gitu. Di mana kita menyimpan sumber datanya. Lalu kita pilih, nanti kita masukkan ke dalam sininya. Terus lalu kita masuk dalam script editor. Dalam script editor ini kita masukkan beberapa perintah, contohnya seperti declare UI knob, cut off knob, atau juga declare UI knob, rest knob yang sebelah sini. Nah, perintah yang ini adalah tentang untuk memunculkan si knobnya. Jadi bagaimana knobnya bisa muncul, yaitu menggunakan coding yang ini. Lalu untuk coding yang di bawah ini, yang UI control, cut off knob sama rest knob ini, atau resonance knob ini tentang fungsinya gitu. Memfungsikan dari si knobnya itu bagaimana codingnya. Nah, alih-alih dari coding yang sudah kita lihat, sebenarnya coding ini memiliki keterkaitan dengan settingan dari kontak yang sudah kami buat. Kita bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, coding yang tadi kita sudah lihat ini berhubungan dengan pengaturan di instrumen ini gitu. Contohnya ada di insert effect. Di insert effect ini tuh ada LDR, L4 atau ini bisa kita lihat ini add FX di filters, terus ada di low pass, lalu ada bagian ini ladder LP4. Ini ada bagian send-nya. Lalu untuk send effect-nya itu ini contohnya ini kami memakai efek reverb yaitu convolution. Karena ini sudah ada, jadi ini tidak diperlukan lagi. Nah, untuk hasil suaranya itu bagaimana sih? Nah, mungkin kita akan melihat hasil suaranya. Ini akan mencontohkan hasil suaranya. Akan berikan cut off beberapa. Suaranya akan lebih mendam ya. Lebih mendam, apalagi kita akan berikan cut off lagi. Dan suaranya tuh akan menjadi seperti lebih low gitu. Dan seakan-akan ini adalah membuat kita tuh membayangkan bahwa suara ini tuh merepresentasikan dari suatu suasana yang gelap, suasana yang mengerikan. Terlebih apabila kita tidak memakai cut off ini, kan suaranya kan akan lebih mengerikan gitu. Dengan suara
dari tremolo dari bass, lalu ada scratch dari violin dan gitar. Seperti itu. Ini juga kita akan menambahkan sedikit resonance. Lagi. Suaranya akan lebih bright ya kedengarnya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian video tutorial dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.